Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan semua sertifikat yang di luar garis pantai akan dibatalkan. Nusron mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kementerian ATR BPN sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di Laut Tangerang sebanyak 50 unit, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group miliki konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebelumnya, Ombudsman RI merilis hasil investigasi terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan Ombudsman diantaranya terkait kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Laporan Ombudsman Provinsi Banten terkait investigasi sejak 19 Desember 2024 menyebut nelayan menderita kerugian hingga 24 miliar rupiah. Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Ombudsman juga mendapat unsur pidana lain yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Selain Ombudsman, Kejaksaan Agung juga mulai selidiki dugaan korupsi penerbitan SHGB dan SHM terkait pagar laut Tangerang. Bahkan polisi juga menyiapkan sejumlah pasal untuk menjerat pelaku. Mengikuti secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Kita dengarkan keterangan Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut Tangerang. Memiliki sertifikat hak guna bangunan. HGB Iya kan? Iya, hak guna bangunan. Anak perusahaannya dari dasar daripada SG. itu adalah kita beli dari rakyat masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik, dan itu terdaftar di desa. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu.
Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, Masa hak guna bangun di laut? nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca biar nggak salah. PKKPR Itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah. Ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong? Ya, abrasi. Abrasinya Ya, besar sekali ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat? Darat. Ya. Nah, Pemirsa, mantan Kabareskrim Susno 2J menyebut tak heran jika ada pidana termasuk dugaan pencucian uang di balik kasus pagar laut. Dan berikut pernyataan Susno. Pencucian uang jelas ya, karena sudah terungkap ke permukaan ya. Ada kepala desa yang kaya gitu kan. Itu kan bisa ditelusur follow the money, dari mana duitnya. Kalau duitnya dari pemalsuan diri atau pemalsuan liter C atau pemalsuan apa, itu kan kejahatan. Duit dari kejahatan dibelikan mobil, dibelikan sawah atau dihibahkan atau dimasukkan ke bank, ke rekening dan sebagainya, itu pencucian uang dan harus disita gitu. Presiden Prabowo tegaskan bakal menyingkirkan jajaran kabinet Merah Putih yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Presiden pun pastikan akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja untuk rakyat. Prabowo bahkan tak segan-segan mengganti jajaran kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nazarudin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yasserli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Pada posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Presiden Prabowo sendiri terus menekankan agar jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kinerjanya akan terus dipantau, bahkan setiap 6 bulan sekali akan dievaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan.